Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung akan pelajari berkas, barang bukti, serta tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar. Apa aja Pak penyerahan barang bukti? Sebenarnya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, dan barang bukti nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara, pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk nanti akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Saudara, berikut ini adalah gambar ataupun visual terbaru dari Polda Metro Jaya, dan menurut rencana memang saat ini polisi akan menyerahkan barang bukti dan juga tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang ke Kejaksaan Agung. Tadi jurnalis Kompas TV yang ada di Kejaksaan Agung, Zefanya Situmeang, menyebutkan bahwa menurut rencana penyerahan barang bukti dari Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti ataupun setelah sholat Jumat. Namun memang belum dirinci apa saja barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini, dan penyerahan ini memang dilakukan secara bertahap. Kita lihat juga bahwa sebelumnya pada hari kemarin, tepatnya pukul 5 sore, polisi dari Polda Metro Jaya juga datang ke Gedung Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti. Saudara, polisi akan melimpahkan selain barang bukti juga tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Pada siang hari nanti, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan rencana pelimpahan ini. Menurut Anang, proses penyerahan dijadwalkan berlangsung setelah pelaksanaan sholat Jumat, di mana sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dian Makbon, juga menyatakan bahwa tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung bersama barang bukti perkara yang disita oleh penyidik. Polisi juga mengatakan bahwa barang bukti yang akan diserahkan, apabila tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang di kantor Kejaksaan Agung bahwa belum ada informasi di sana apa saja barang bukti yang akan diserahkan ataupun belum dirinci, namun bersumber dari polisi ini menyebutkan bahwa barang bukti yang akan diserahkan antara lain adalah emas batangan dan juga uang tunai yang sebelumnya disita dalam penyidikan perkara ini. Dalam penyidikan, saudara, polisi telah memeriksa keaslian seberat 74 kg emas batangan serta uang senilai sekitar 536 miliar rupiah dalam berbagai pecahan, baik itu dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, yang disita dari sejumlah lokasi penggeledahan. Tersangka yang nanti akan diserahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung ini merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan juga TPPU yang berkaitan dengan kasus batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Ia juga diketahui merupakan seorang yang turut begitu diperiksa oleh polisi dan juga ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian hari ini menurut rencana akan diserahkan langsung oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. Selama proses penyidikan, saudara, tersangka yang kemudian hari ini akan diserahkan ke Kejaksaan Agung
polisi juga menggeledah 12 lokasi sebelumnya, termasuk rumah tersangka di kawasan Gandaria Selatan dan juga Cilandak, Jakarta Selatan. Dari rumah tersangka di Cilandak, penyidik menyita uang tunai sebesar 520 juta rupiah dan juga 133.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu dari sebuah kafe dan juga money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menemukan uang tunai senilai 67,2 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Kami masih menunggu saudara informasi terbaru dari Polda Metro Jaya, pukul berapa begitu polisi akan bergerak menuju ke Kejaksaan Agung. Bila kita merunut informasi dari Kejaksaan Agung bahwa penyerahan barang bukti ini akan diserahkan setelah sholat Jumat. Namun kita lihat bersama saudara bahwa persiapan juga sudah dilakukan sejak saat ini. Apakah akan dilakukan lebih cepat? Kami masih menunggu informasi terbaru karena persiapannya juga tampak begitu di layar seperti yang Anda saksikan. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah penggeledahan dilakukan dalam kasus ini apabila kita merunut bahwa bukan hanya tersangka, juga ada barang bukti yang akan diserahkan. Tadi disebutkan ada ataupun dirinci ada emas batangan dan juga uang dolar dan juga Singapura yang sebelumnya digeledah di sejumlah titik. Ini akan diserahkan oleh polisi ke Kejaksaan Agung hari ini bersama tersangka yang juga diserahkan siang hari nanti. Salah satu yang digeledah, saudara, sebelumnya adalah penggeledahan yang dilakukan di rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi ini, saudara, polisi menyita brankas berisi 74 kg emas batangan dan uang tunai senilai 476 miliar yang disimpan di ruang tersembunyi. Setelah rangkaian penggeledahan, saudara, informasi ini terus bergulir dan polisi sebelumnya menyatakan bahwa tersangka yang saat ini ataupun nanti siang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung sebelumnya telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak hari Jumat setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, saudara, FA dijerat dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Adapun tersangka yang memang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada siang hari nanti ini disangkakan melanggar pasal 4 atau pasal 5 Jungto pasal 10 Undang-Undang TPPU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Kita terus nantikan, saudara, perkembangan terkini dari Polda Metro Jaya seperti apa ataupun pukul berapa tepatnya penyerahan barang bukti dan juga tersangka akan dilakukan pada hari ini. Kita langsung hubungi jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini memantau langsung begitu di Gedung Polda Metro Jaya. Carla, selamat pagi. Pantauan Anda saat ini di sana, sudah adakah informasi terkait pukul berapa barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan Agung? Baik, kita masih menunggu informasi jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini memantau langsung begitu pergerakan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini pukul berapa barang bukti yang berupa emas dan juga uang tunai dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura akan dibawa ataupun diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini, termasuk dengan menyerahkan tersangka. Kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Carla, selamat pagi. Carla, Anda bisa mendengarkan suara saya, Carla? Ya, selamat pagi. Carla, ini pukul berapa rencananya polisi dari Polda Metro Jaya akan membawa barang bukti ke Kejaksaan Agung pada hari ini? Apakah lebih cepat
dibandingkan yang dijadwalkan? Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak tersangka, yakni Handika, mengatakan bahwa pada hari ini pukul 10 pagi, rencananya tersangka akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Namun berdasarkan pantauan kami, saudara, hingga ini untuk di titik rumah tahanan di Polda Metro Jaya ini belum terlihat ada pergerakan tersangka untuk ataupun juga penjagaan di titik rumah tahanan untuk dikawal menuju ke kejaksaan. Namun hingga saat ini yang bisa kami kabarkan bahwa memang untuk pengawalan saat ini di titik saat ini saya berada ada terlihat sejumlah personil BRIMOB yang tengah berjaga di area PASI atau Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang rencananya akan membawa barang bukti yang akan dibawa melalui kendaraan taktis menuju ke kejaksaan. Namun yang dapat diinfokan lagi dari pihak kejaksaan mengatakan bahwa nantinya tahanan ataupun juga tersangka ini yang merupakan pemilik dari Cafe The Clan akan tiba di Kejaksaan Agung pada siang hari usai sholat Jumat. Namun hingga kini memang yang terlihat kalau untuk dari rumah tahanan belum ada pergerakan maupun juga penjagaan di area rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dan terkait hal ini, memang pemilik dari Cafe The Clan sekaligus koin money changer ini ditahan atas dugaan 3 perkara korupsi, saudara, yakni korupsi di PT Asabri terkait dengan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS pada PT KMI serta korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sebelumnya terkait dengan hal ini, pihak polisian juga telah menggeledah beberapa lokasi, salah satunya yaitu Cafe The Clan dan bulan Juli di wilayah. Dan penggeledahan yang dilakukan ditemukan berangkas di dinding Cafe The Clan di lantai 2 dan dari berangkas tersebut disita uang sejumlah 67 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan juga mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Dan sejak penggeledahan tersebut pada Kamis dini hari, pada tanggal 9 Juli, saudara, pemilik Cafe The Clan tersebut ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan dari tersangka mengatakan kliennya hilang uang dari Cafe The Clan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, tetapi hasil kerjasama dengan pengusaha dalam proyek pembangunan dermaga pelabuhan di wilayah Kalimantan Timur. Dan tersangka sendiri menampik bahwa dirinya terlibat dengan 3 perkara yang dituduhkan kepadanya. Kembali ke studio. Karena artinya penyerahan barang bukti secara bertahap yang akan dilakukan pada hari ini masih sesuai jadwal siang nanti setelah sholat Jumat. Kalau kita lihat begitu dari gambar yang Anda kirimkan ada persiapan, ada juga penjagaan. Kalau bisa digambarkan apa yang tengah dilakukan di sana ataupun mengapa penjagaan dilakukan saat ini jika kita merujuk kepada penyerahannya akan dilakukan setelah sholat Jumat berarti ada waktu ataupun spare waktu 3-4 jam ke depan. Kemudian mengapa penjagaannya dilakukan saat ini kalau kita lihat di gambar yang Anda kirimkan, Carla? Baik, yang juga saudara, saya bisa menjelaskan terakhir kali saya berada di titik di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Memang saya lihat ada sejumlah penjagaan, namun saat ini memang saya berada di titik yang berbeda. Jadi yang bisa saya kabarkan dari terakhir saya melihatnya sekitar pukul 9 pagi memang penjagaan ini sudah dilakukan oleh BRIMOB
terkait dengan barang bukti yang nantinya akan dibawa menuju ke kejaksaan, di mana memang untuk pengawalan barang bukti ini perlu dilakukan agar menjaga barang bukti yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung, sehingga memang dibutuhkan persiapan lebih lama mungkin dari yang disebutkan oleh pihak kejaksaan, di mana nantinya akan dilakukan ataupun diterima barang bukti dan juga tersangka setelah waktu sholat Jumat. Inilah yang kira-kira persiapan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya yang nantinya akan membawa ataupun juga mengawal barang bukti beserta juga tersangka ke Kejaksaan Agung. Oke, berarti sejumlah persiapan dilakukan oleh polisi begitu untuk mengawal dan juga melakukan penyerahan barang bukti termasuk tersangka yang diinformasikan akan dilakukan pada siang hari nanti setelah sholat Jumat. Kalau kita mengacu pada pernyataan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang saat ini mengawal informasi di Gedung Kejaksaan Agung, bahwa di sana belum ada informasi terkait apa saja ataupun rincian apa saja barang bukti yang akan diserahkan pada siang hari nanti. Apakah di sana sudah ada informasi sementara sebetulnya apa saja yang akan barang bukti apa saja yang akan diserahkan pada siang hari nanti? Karena kalau kita ketahui memang penyerahan dilakukan secara bertahap dan juga tadi disebutkan oleh Anda bahwa pada penggeledahan juga ada beberapa barang penting yang jadi bukti, termasuk ada emas batangan, ada juga dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Carla. Dan juga saudara, memang hingga saat ini kami sebelumnya juga sudah coba menghubungi di Reskrim Polda Metro Jaya, namun belum mendapatkan jawaban baik terkait dengan apa saja bukti yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. Namun kalau kita melihat sejumlah penggeledahan yang telah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya sebelumnya, yang disebut saudara memang ini salah satunya barang bukti yang telah diamankan dari Cafe de Klan adalah uang senilai 67 miliar rupiah, di mana ini terdiri dari mata uang rupiah, kemudian juga mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, di mana sebelumnya juga pihak Polda Metro Jaya telah melibatkan BI untuk mengecek barang bukti mata uang asing tersebut, khususnya untuk dolar Amerika Serikat. Dan tentunya jika kita lakukan kemungkinan mungkin untuk barang bukti yang akan dibawa terkait dengan barang bukti yang telah diperiksa sebelumnya, diantaranya uang 67 miliar, dan juga kalau disambungkan dengan rentetan penggeledahan yang dilakukan di rumah mewah di kawasan Sentul yang ditemukan adanya emas sebesar sebanyak 74 kg. Ini kemungkinan adalah barang-barang bukti yang nantinya juga akan dilimpahkan ataupun dikawal oleh Polda Metro Jaya menuju ke Kejaksaan Agung. Namun tentunya hal ini nantinya akan kami konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lagi untuk memastikan kembali apa saja secara detail barang-barang bukti yang nantinya akan disasar ke pihak Kejaksaan Agung. Kembali ke studio. Baik, karena nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari sana, apakah memang akan sesuai jadwal begitu penyerahan baik itu barang bukti maupun tersangka ke Kejaksaan Agung, apakah akan dilakukan lebih cepat ataukah sesuai jadwal pada siang nanti setelah sholat Jumat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla atas laporan langsungnya di Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.